Latihan soal SKB Perikanan 2020, Part 4. Nomor 1. Distribusi vitamin di dalam tubuh ikan tidak seragam. Kandungan vitamin paling tinggi terdapat pada A. Otot, B. Kulit, C. Kepala, D. Organ internal. Jawabannya adalah D. Organ internal. Nomor 2. Ikan yang ditransportasikan sebaiknya dibiarkan puasa selama sekurang-kurangnya. A. 1 hari. B. 2 hari. C. 1 jam. D. 2 jam. Jawabannya adalah A. 1 hari. Nomor 3. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mempertahankan lobster agar tetap hidup setelah ditangkap kecuali A. Menempatkan dalam keramba yang dimasukkan dalam laut. B. Suhu dipertahankan tetap rendah dengan menambah pecahan es. C. Memisahkan lobster dalam keadaan molting. D. Selesai penangkapan lobster dimasukkan dalam air payau yang dingin. Jawabannya adalah D. Selesai penangkapan lobster dimasukkan dalam air payau yang dingin. Nomor 4. Cepat lambatnya proses pembusukan ikan dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan A. Faktor lingkungan. B. Sifat fisik ikan. C. Cara penanganan. D. Cara penangkapan. Jawabannya adalah B. Sifat fisik ikan. Nomor 5. Pembekuan ikan berarti menurunkan suhu ikan sampai suhu A. Di bawah titik beku. B. Sama dengan titik beku. C. Di atas titik beku. D. Pendinginan ikan. Jawabannya adalah A. Di bawah titik beku. Nomor 6. Yang tidak termasuk dalam proses yang terjadi selama pembekuan ikan adalah A. Air yang terkandung dalam ikan secara perlahan-lahan dikonversi menjadi es. B. Terjadi kenaikan konsentrasi garam organik dan anorganik selama pembekuan. C. Kenaikan konsentrasi padatan terlarut menyebabkan penurunan titik beku ikan. D. Penurunan konsentrasi garam organik dan anorganik menyebabkan kenaikan titik beku ikan. Jawabannya adalah D. Penurunan konsentrasi garam organik dan anorganik menyebabkan kenaikan titik beku ikan. Nomor 7. Proses untuk mengembalikan kondisi ikan beku pada kondisi semula sebelum dibekukan disebut dengan proses A. Dipping. B. Thawing. C. Defrosting. D. Denaturizing. Jawabannya adalah B. Thawing. Nomor 8. Semakin tebal ikan maka akan mengakibatkan A. Semakin rendah difusi garam ke bagian pusat ikan. B. Semakin tinggi difusi garam ke bagian pusat ikan. C. Semakin tinggi kandungan garam ikan. D. Semakin tinggi absorpsi garam. Jawabannya adalah A. Semakin rendah difusi garam ke bagian pusat ikan. Nomor 9. Secara keseluruhan efek pengawetan pengasapan terhadap produk perikanan diakibatkan oleh beberapa faktor kecuali A. Pengeringan permukaan. B. Penggaraman. C. Deposisi senyawa antioksidan fenolik. D. Terbentuknya senyawa-senyawa pengurai enzim. Jawabannya adalah D. Terbentuknya senyawa-senyawa pengurai enzim. Nomor 10. Beberapa bakteri berikut berperan dalam proses fermentasi ikan tukai, kecuali A. Bakteri Pseudococcus sap. B. Bacillus. C. Lactobacillus sap. D. Micrococcus. Jawabannya adalah B. Bacillus. Nomor 11. Ancaman bahaya utama dari makanan kaleng berasal dari mikroorganisme Clostridium botulinum. Beberapa sifat spora bakteri ini adalah berikut ini, kecuali A. Spora bakteri ini sangat tahan panas. B. Kemampuan bakteri yang masih bisa tumbuh pada kondisi anaerobik. C.
Menghasilkan aflatoksin yang berakibat fatal terhadap kesehatan manusia. D. Bahaya botulism tidak akan muncul bila P di bawah 4,6. Jawabannya adalah C. Menghasilkan aflatoksin yang berakibat fatal terhadap kesehatan manusia. Nomor 12. Daging ikan yang dikalengkan berbentuk flaka artinya. A. Potongan daging yang ukurannya lebih kecil dari cang. B. Berisi 1-2 potong daging dan bebas serpihan. C. Berupa serpihan daging putih ukuran 1 kali makan. D. Berupa potongan kecil-kecil tapi bukan seperti pasta. Jawabannya adalah A. Potongan daging yang ukurannya lebih kecil dari cang. Nomor 13. Mutu ikan berlemak tinggi yang dikalengkan tidak banyak dipengaruhi oleh perlakuan panas tinggi dibandingkan ikan berlemak rendah. Hal ini disebabkan karena lemak atau minyak dalam jaringan daging dapat bertindak sebagai A. Penahan hilangnya air dari struktur protein daging ikan. B. Pemicu hilangnya air dari struktur protein daging ikan. C. Penyerap air daging ikan. D. Pelarut air dalam jaringan daging ikan. Jawabannya adalah A. Penahan hilangnya air dari struktur protein daging ikan. Nomor 14. Metode pengawetan makanan yang secara fisik melibatkan pengeksposan, kontak langsung, makanan terhadap radiasi pengion disebut proses A. Hidrogenasi. B. Iradiasi. C. Radioisotop. D. Peroksidasi. Jawabannya adalah B. Iradiasi. Nomor 15. Walaupun terdapat banyak sumber untuk proses iradiasi, dengan alasan kepraktisan iradiasi makanan pada umumnya menggunakan sumber berikut, kecuali A. Sinar gamma dari radioisotop. B. Sinar X. C. Elektron energi tinggi dari mesin generator. D. Sinar alfa dan sinar beta. Jawabannya adalah D. Sinar alfa dan sinar beta. Nomor 16. Berikut ini adalah beberapa perubahan-perubahan yang umum terjadi akibat pengaruh iradiasi terhadap lipid, yaitu indeks mutu lemak sedikit berubah pada dosis radiasi. A. Di bawah 50 ke Gray. B. Di atas 100 ke Gray. C. 0,1-1 Gray. D. 3-5 ke Gray. Jawabannya adalah A. Di bawah 50 ke Gray. Nomor 17. Berikut adalah pengaruh perlakuan iradiasi dosis rendah pada produk perikanan, kecuali A. Tidak menyebabkan perubahan yang nyata pada penampakan dan tekstur produk. B. Menyebabkan sedikit kehilangan rasa khas dari produk. C. Sangat cocok untuk produk ikan salmon, warna produk akhirnya jadi lebih cemerlang. D. Pada beberapa ikan berdaging putih mungkin menjadi sedikit gelap, tetapi masih bisa diterima oleh konsumen. Jawabannya adalah C. Sangat cocok untuk produk ikan salmon, warna produk akhirnya jadi lebih cemerlang. Nomor 18. Yang tidak termasuk ikan yang sengaja ditangkap untuk produksi tepung ikan industri, adalah A. Ikan teri di Peru. B. Ikan teri dan pilchard di Afrika Selatan. C. Herring dan capelin di Norwegia dan Denmark. D. Limbah industri pengolahan, yaitu sisa karkas industri filet. Jawabannya adalah D. Limbah industri pengolahan, yaitu sisa karkas industri filet. Nomor 19. Bila ikan yang bermutu jelek yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan tepung ikan, maka akan dihasilkan tepung ikan yang A. Kadar proteinnya tinggi dan lemaknya rendah. B. Membutuhkan konsumsi energi pengolahan yang tinggi. C. Tidak menimbulkan polusi udara. D. Kapasitas produksinya tinggi. Jawabannya adalah B. Membutuhkan konsumsi energi pengolahan yang tinggi. Nomor 20.
Dibandingkan dengan metode pengolahan yang lain, pengolahan tepung ikan cara basah adalah yang paling layak secara ekonomi dan paling sempurna secara teknologi. Hal ini disebabkan karena A. Bagian daging tebal yang terdapat pada limbah tidak dapat dihancurkan. B. Stick water yang dihasilkan dari tahap pengepresan dapat dimanfaatkan. C. Pada saat musim hujan pengeringannya memerlukan waktu yang singkat. D. Membutuhkan waktu penjemuran lebih besar dari 1 minggu untuk ikan berlemak rendah untuk mencapai kering pasaran. Jawabannya adalah B. Stick water yang dihasilkan dari tahap pengepresan dapat dimanfaatkan. Nomor 21. Pemanfaatan minyak ikan untuk industri farmasi contohnya adalah A. Untuk pembuatan konsentrat vitamin A dan B. B. Pembuatan konsentrat asam lemak omega 3. C. Sebagai suplemen pakan ayam petelur maupun ayam pedaging. D. Untuk campuran pembuatan lapisan pelindung, protektif coating. Jawabannya adalah B. Pembuatan konsentrat asam lemak omega 3. Nomor 22. Berikut adalah contoh pemanfaatan minyak ikan untuk industri pangan, kecuali A. Minyak ikan mempunyai kestabilan kristal yang tinggi sehingga dapat mempertahankan sifat kelembutan tekstur margarin yang dihasilkan. B. Minyak ikan yang terhidrogenasi mempunyai titik leleh yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan untuk campuran adonan roti selama pencampuran. C. Pembuatan konsentrat asam lemak omega 3. D. Hidrogenasi dapat meningkatkan titik asap minyak ikan dan menghilangkan bau dan rasa amis, sehingga minyak ikan dapat digunakan sebagai campuran minyak goreng yang akan digunakan untuk deep fat frying. Jawabannya adalah C. Pembuatan konsentrat asam lemak omega 3. Nomor 23. Jenis rumput laut Sargassum spp. dan Turbinaria spp. yang dipanen dari alam dilakukan pada saat A. Air laut surut dan cuaca cerah. B. Air laut pasang dan cuaca cerah. C. Pada pagi hari dan air laut pasang. D. Pada sore hari cuaca mendung. Jawabannya adalah A. Air laut surut dan cuaca cerah. Nomor 24. Jenis rumput laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber alginat dan sumber yodium adalah A. Sargassum polycystum. B. Sargassum duplicatum. C. Sargassum crassifolium. D. Sargassum cinerum. Jawabannya adalah A. Sargassum polycystum. Nomor 25. Tahap ekstraksi alginat rumput laut coklat menggunakan larutan A. NaClO. B. AaCO3. C. H2O2. D. KCl. Jawabannya adalah B. AaCO3. Nomor 26. Spesies ikan yang tidak umum digunakan sebagai bahan mentah pada pengolahan surimi di wilayah Asia Tenggara kecuali A. Kurisi, Nemipterus pp. B. Suanggi, Priacanthus pp. C. Alu-alu, Spipainas pp. Kurung tutup. D. Udang, Crustaceas pp. Jawabannya adalah A. Kurisi, Nemipterus pp. Nomor 27. Cikua yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Bagian luar berwarna putih. B. Kandungan lemak tinggi. C. Kandungan protein rendah. D. Bagian dalam berwarna putih. Jawabannya adalah D. Bagian dalam berwarna putih. Nomor 28. Ditinjau dari penilaian organoleptiknya, mutu kulit hiu samak yang baik adalah A. Elastis, lemas, kuat. B. Kaku, kuat, elastis. C. Tidak elastis, kuat, kaku. D. Kaku, liat, tidak elastis. Jawabannya adalah A. Elastis, lemas, kuat. Nomor 29. Gelatin yang dapat dikonsumsi harus memenuhi syarat
A. Bebas dari logam berat. B. Kandungan proteinnya lengkap. C. Harus berupa jeli. D. Kandungan lemak rendah. Jawabannya adalah A. Bebas dari logam berat. Nomor 30. Pada pengolahan kitin, terdapat proses demineralisasi yaitu dilakukan perendaman dengan larutan. A. KCl 1%. B. HCl 10%. C. NaOH 10%. D. NaCl 10%. Jawabannya adalah B. HCl 10%. Nomor 31. Analisis yang dilakukan untuk penilaian kesegaran ikan secara kimiawi adalah 1. Penentuan trimetilamin, TMA. 2. Total volatil base TVB. 3. Xanthin oxidase test. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Nomor 32. Kunci penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan produk perikanan adalah 1. Meminimalkan terjadinya kontaminasi. 2. Menhindarkan kondisi yang merangsang pembusukan. 3. Melakukan prosedur yang dapat memperlambat pembusukan. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Nomor 33. Perlakuan kimia terhadap medium transportasi ikan hidup menggunakan bahan-bahan 1. NaCl dan CaCl2. 2. Oksitetrasiklin. 3. Trisbuffer. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Nomor 34. Pendinginan merupakan cara yang efektif untuk mereduksi pembusukan ikan, dengan syarat yaitu 1. Dikerjakan secara cepat. 2. Suhu ikan dijaga dalam keadaan dingin. 3. Ditangani secara hati-hati dan higienis. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Nomor 35. Ikan beku yang mengalami pengeringan berat di dalam cold storage menyebabkan 1. Penampakan permukaan ikan mengkerut, kering, dan berwarna putih berkapur. 2. Terjadi diskolorisasi warna menjadi kuning atau diskolorisasi coklat pada filet daging yang berwarna putih. 3. Ketika ditowing, produk ikan menjadi kering dan empuk yang diakibatkan oleh proses denaturasi protein. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Nomor 36. Spesies lalat yang sering ditemukan sebagai hama pengeringan ikan adalah 1. Chrysiomias pp. 2. Lucilias pp. 3. Sarcophagus pp. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Nomor 37. Perubahan sifat sensori pindang bandeng kudus pada hari ke-3 pada suhu ruang adalah 1. Belum ada perubahan rasa dan bau.
2. Tampak mulai berlendir. 3. Mulai tumbuh jamur. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya adalah A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe.